adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang saat itu sudah pada bekerja. Sehari-hari Bu Mida hanya di rumah saja, menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan sang suami bekerja di toko roti. Bu Mida ini terkenal di lingkungannya dikarenakan hobinya yang ngedeprok di rumah-rumah tetangga hanya untuk sekedar bergosip. Beberapa tetangga sebenarnya merasa risih tiap kali Bu Mida mendatangi rumah mereka. Karena setiap kali dia datang, mereka jadi tidak bisa ngapa-ngapain, seperti mencuci atau memasak. Ibarat kata, kalau ada tamu berkunjung, gak mungkin kan kita tinggal pergi mencuci, kan gak enak gitu. Mau diusir juga ntar gaduh pula, serba salah jadinya. Apalagi Bu Mida ini kalau sudah datang tidak mengenal waktu. Gegara itu, beberapa tetangga memilih menutup pintu rumah mereka supaya tidak didatangi Bu Mida. Satu hal lagi yang membuat orang-orang tidak menyukainya ialah Bu Mida ini mulutnya termasuk kayak ember bocor. Kalau ada si A menjelekkan si B, nah ujung-ujungnya berita itu sampai ke telinga si B. Jadi berantemlah si A dan si B gara-gara itu. Yang lucunya tiap dikonfirmasikan ke Bu Mida tidak pernah mengaku. Pokoknya Bu Mida ini suka melaga orangnya. Suatu ketika Bu Mida didatangi oleh seorang emak-emak. Sebut saja namanya Bu Heni. Bu Heni datang sambil marah-marah. Menurut Bu Heni, ada sumber yang mengatakan kalau Bu Mida sudah memfitnahnya dengan tuduhan jalan-jalan dengan pria lain yang bukan suaminya. Bu Heni pun meminta bukti perselingkuhannya. Bu Mida mengelak tuduhan itu. Ia malah mengatakan kalau ia mendapat informasi tersebut dari tetangga mereka yang bernama Bu Jihan. Bu Heni pun mendatangi Bu Jihan. Tapi yang terjadi, Bu Jihan gak ngaku. Bu Jihan malah kelihatan bingung dengan tuduhan Bu Heni. Karena semua pihak gak ada yang mengaku, Bu Heni pun pulang dengan hati gondok. Dia gak tahu siapa yang berkata jujur, mana yang bukan. Gak ada yang ngaku, mau kayak mana lagi coba. Lalu suatu ketika Bu Mida sedang berjalan menuju pasar. Di tengah-tengah perjalanan, ia melihat tetangganya yang bernama Bu Naning sedang lari terbirit-birit sambil menangis. Lalu Bu Naning menerobos masuk ke rumah tetangga mereka juga yang bernama Bu Elis. Lalu gak lama, nongollah suaminya Bu Naning yang bernama Pak Tommy. Ia juga sedang berlari mengejar Bu Naning. Pak Tommy berlari sambil membawa sapu. "Perempuan laknat, pergi kemana kau?" Pak Tommy yang melihat Bu Mida sedang ngeliatin dia terus bertanya, "Bu Mida, lihat Naning gak biniku?" "Kenapa bawa sapu Pak?" tanya Bu Mida. "Mau kulenyapkan aja dia, perempuan kurang ajar. Nampak dia gak Bu?" Bu Mida pun menunjuk ke arah rumah Bu Elis. Pak Tommy pun bergegas masuk. Dan tak lama, suasana hening menjadi pecah dengan suara makian, tangisan, dan teriakan minta ampun dari bibir Bu Naning. Teriakan Bu Elis meminta berhenti dan meminta tolong pun terdengar nyaring. Para tetangga berhamburan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya Pak Tommy sedang menganiaya Bu Naning. Bu Naning ditampar, dipukuli, ditendang, bahkan ekstrimnya lagi, Pak Tommy menyambar palu yang kebetulan ada di atas mejanya Bu Elis, lalu menghunjamkannya berkali-kali ke lutut Bu Naning. Hantaman palu itulah yang menyebabkan Bu Naning menjerit histeris. Bu Elis yang saat itu sedang sendirian di rumah, tentu saja kalah tenaga dengan Pak Tommy ketika berusaha menghentikannya. Pak Tommy bahkan sempat melayangkan satu tendangan ke perut Bu Elis. Para tetangga pun memisahkan Pak Tommy dan Bu Naning yang sudah babak belur. Pak Tommy mereka bawa ke kantor polisi, sedangkan Bu Naning mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Tulang lutut Bu Naning bisa dibilang hancur. Hal itu menyebabkan kecacatan seumur hidup. Bu Naning pun harus menerima kenyataan kalau ia tidak akan bisa berjalan normal lagi. Dari interogasi pihak kepolisian, Pak Tommy ini mengaku cemburu melihat Bu Naning sedang bersama pria lain di rumahnya. Bu Naning menjelaskan kalau pria itu adalah saudara jauhnya yang tinggal di kota lain dan kebetulan sedang datang ke kampung mereka karena urusan pekerjaan. Saudaranya ini hanya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi.
karena mereka sudah lama tidak berjumpa. Tapi Pak Tommy tidak percaya. Hal itulah yang memicu kemarahan Pak Tommy. Ia pun memukul Bu Naning berulang kali. Merasa nyawanya terancam, Bu Naning pun berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di rumah Bu Elis. Tapi naas, Bu Mida malah memberitahu Pak Tommy tempat persembunyiannya, hingga akhirnya terjadilah tragedi itu. Akhirnya Pak Tommy pun masuk penjara dengan tuduhan penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Sedangkan Bu Naning melayangkan gugatan cerai ke Pak Tommy. Sejak kejadian itu, hampir seluruh warga kampung memusuhi Bu Mida. Kalau bukan karena mulutnya yang banjir, Bu Naning tidak harus mengalami kejadian mengerikan itu yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan Bu Elis pun kena imbasnya. Suami Bu Mida marah sekali. Ia nggak nyangka bininya sanggup berbuat seperti itu. Sudah jelas-jelas Pak Tommy bilang mau melenyapkan Bu Naning. Kenapa istrinya malah ngasih tahu di mana Bu Naning bersembunyi? Itu kan sama aja menyodorkan daging segar ke moncong buaya. Karena malu melihat tingkah istrinya, suaminya pun memutuskan pindah dari kampung itu. Walaupun mungkin warga kampung tidak memusuhi dan hanya memusuhi istrinya. Tapi suaminya Bu Mida sudah terlalu malu. Ia nggak sanggup menatap mata para warga. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi si suami merasa bersalah sama Bu Naning. Bahkan si suami mendatangi Bu Naning untuk minta maaf atas kelakuan istrinya. Bu Naning pun hanya bilang, ia tidak pernah menyalahkan suaminya Bu Mida. Ia hanya tidak bisa terima dan tak habis pikir kenapa Bu Mida sanggup melakukan hal itu padanya. Padahal kalau keadaannya dibalik, Bu Naning pasti akan melindungi Bu Mida dengan tidak akan memberitahu di mana tempat persembunyiannya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Bu Naning pun mau tak mau harus ikhlas dengan keadaannya sekarang. Jujur, itu memang penting. Tapi apakah kata jujur harus selalu diterapkan kapanpun, dimanapun, dan di kondisi apapun? Seperti juga dengan kata bohong. Kita memang selalu diajarkan untuk tidak berbohong. Tapi apakah untuk menjaga suatu kondisi yang lebih baik, terus kita tidak boleh berbohong? Seperti kisah Bu Mida ini. Kalau saat itu dia mau berbohong sedikit saja dengan mengatakan tidak tahu, bisa saja Bu Naning tidak harus dianiaya seperti itu. Bisa saja sampai saat ini Bu Naning masih bisa berjalan normal. Dan tentu saja Bu Elis tidak harus merasakan tendangan dari Pak Tommy. Dan tentunya suaminya Bu Mida tidak perlu menanggung rasa malu akibat perbuatan istrinya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.